mau sholat Pak. Pertanyaan saya, maaf, dari lubuk hati saya yang paling dalam, seandainya Bapak betul di hadapan Allah dengan keputusan pemerintah diterima oleh Allah, kami aman. Seandainya keputusan pemerintah itu tidak diterima oleh Allah, Bapak sanggupkah menerima ibadah kami? Sanggupkah Bapak mengganti ibadah kami? Jawab Pak. Mohon izin Bapak, itu kalau seperti itu kami tidak punya ilmunya, kami tidak punya dalil. Kami orang bodoh masalah agama. Kalau gitu Pak, Bapak jaganya kami 4 rakaat aja, selesai bubarkan. Daripada kami, ya, Oke, ya, 4 salam selesai pulang kami Pak. Baik, terima kasih. Ya, Nanti kami kita, Bapak dia ya, Pak ya. ya, ya. Salam Pak. Mohon izin Kali salam. besok bagaimana? Saya ini Pak, pencinta masjid, pencinta Al-Quran, dan saya kapasitas ini bukan ketua masjid, bukan tamir masjid, bukan imam. Jadi semua ini diganti-ganti jadi imam. Datang ke sini, mohon sampaikan. Pak Camat kemarin yang tuduh saya mengkoordinir Bapak. Boleh Bapak saya panggil satu-satu ke datang sini Pak? Ya, datang sendiri Pak. Tolong dinetralisir di medsos saya dituduh mengkoordinir Bapak ini. Ternyata kami ini pencinta masjid Pak. Tahun depan Ramadan tidak jamin kami masih hidup Pak. Di Al-Quran, ma asabi musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala takbah, dan seterusnya. Ada tiga yang saya ketemu di Al-Quran. Pertama, musibah apapun yang terjadi di bumi ini tidak akan menimpa kepada kalian kecuali dengan izin Allah. Yang ketiga Pak, ada satu lagi saya ketemu dari juz 25. Musibah apapun yang terjadi dalam diri kalian itu karena kesalahan kalian sendiri. Itu firman Allah. Saya bisa balikan. Nah, sekarang Pak, kami ini mau ibadah, mau sholat. Jadi kalau saya minta Pak, karena kita sama-sama, pertanyaan tadi yang saya sudah sanggup menjawab. Bapak juga pasti sudah sanggup menjawab. Dan saya sudah dipanggil Bapak dan Bapak komandannya Bapak. Pak Dandim panggil saya Pak di Jumat yang lalu. Pak Dandim ngomong saya, Pak Sadar sholat. Bahkan ada ajudannya, masjid saya sholat kayak ke saudara, sholat dan ternyata masjid Bapak itu mereka sholat 5 waktu ajian berkumandang. Sekarang Bapak lihat ini sudah dikunci, kami tidak boleh lagi ajian, tidak lagi sholat. Kenapa pemerintah diam? Sementara kami mau sholat tarawih dikejar. Maaf Bapak, saya hargai Bapak jalankan tugasnya. Tolong sinkronkan. Kami alhamdulillah nih Pak, alhamdulillah jemaah ini tidak ada yang frontal. Kami bisa demo Pak. Di depan saya masih bisa. Saya hadapkan dengan Pak Dandim. Pak Dandim ngomong saya, Masjid Dandim saja masih sholat sampai sekarang, masih azan. Sekarang ini masjid kami sudah dikunci nih Pak. Tapi tidak melaksanakan pertama. Tapi sholat dan berjamaah tidak jumlah banyak. Saya boleh klarifikasi dengan Pak Dandim. Kalau saya bohong, sampaikan. Ya, artinya tetap sholat Pak. Sekarang Bapak lihat kami dikunci. Betul kan kalau Pak Dandim ini apakah dia tersenyum apa marah? Saya tidak tahu. Tolong sampaikan dengan komandan Bapak. Kenapa? Ini masjid umat, bukan masjidnya Pak Camat, bukan masjidnya Pak Lurah, bukan masjidnya Hairul. Yang ada Pak, saya himbau kita semua ini, maaf Bapak jangan tersinggung. Itu di depan sana orang main judi, pasang nomor seenaknya, pasang udah berjam-jam, tidak dikritisi. Kami yang sholat, kenapa? Kami sholat ini Pak, dari rumah sudah mandi, sudah yakin, kami yakin 1.000.000% firman Allah, yusabbihu lahu fis samawati wal ardh. Bertasbih semua makhluk dunia. Hujan saja Pak, diatur oleh Allah. Bil qadar. Kalau hujan itu tidak diatur oleh Allah. Corona ini peringatan bagi kita semua, siapapun dia Pak, pemimpin. Oke, kita akan baca komentar-komentar yang ada. Ustadz awal-awal ya kayak gitu. Ini kan bersifat sementara. Ya demikian kita semua. Ustadz Uwas Agimaja bilang begitu. Nah ini yang yang dukung kebijakannya. Kemudian kita geser lagi di bawah. Jangan banding-bandingkan sama Ustadz, bosku. Kalau nggak tahu apa-apa cukup diam. Nomor 1 bangsa itu komentar juga, Bang. Dengar nggak Bapak yang ngeluarin ayat-ayat Al-Quran?
Oke. Dari Sally ini juga ada, kenapa PT, pasar, dan lain-lain tetap dibuka? Karena kalau semua ditutup, kita bakal mati kelaparan, kehabisan bahan makanan. Dan yang kerja di sana belum tentu sehat, nggak bawa virus, tetapi dibuka. Dan di masjid yang paling lama hitunglah 30 menit dan belum tentu juga bawa virus, tapi ditutup. Inilah bedanya PT itu dunia dan masjid akhirat. Ada juga ini yang komentar lagi, di kampung saya sudah berapa kali datang polisi, nggak pernah nurut. Karena kampung saya kebanyakan pesantren terawih berjalan, semua berjalan. Kenapa? Karena dari dulu masalah ibadah nggak pernah ngikut pemerintah. Lihat semua gerak, siapa yang berani bubarkan atau tutup masjid, urusannya panjang. Kami tiap hari sholat di masjid, kami terus, nggak masalah. Apa kemarin aja polisi sama yang lainnya mau nyemprot masjid. Mau semprot masjid pakai air buat virus itu malah dibilang bodoh. Kenapa? Karena di saya hajinya benar-benar bukan main-main, bukan main-main sosial media, makanya percaya sama Allah. Ada yang pro, ada yang kontra, biasa. Ada juga yang komentar panjang, orang-orang ini pada aneh, lawang presidennya Islam, wakilnya juga kiai, kok masih pada ngeributin masjid ditutup sementara? Alasannya ada wabah yang tak kenal agama dan golongan, jadi sementara dilarang berkumpul untuk hindari menyebarnya wabah. Ada yang yang dukung juga, lanjut Pak, lebih baik mati demi ibadah daripada takut karena zombie milenium corona. Kalau saya pribadi sih silakan menunaikan ibadah. Ini dari Z Astedi, silakan menunaikan ibadah, sholat di masjid atau musola, jangan mengedepankan musola dengan mengedepankan jarak antara aman jemaah. Bisa juga menggunakan masker saat ibadah, sebab pemerintah akan menganjurkannya dengan menjaga jarak, dengan pemberian tanda batas antar jemaah, sering cuci tangan, serta pergunakan masker untuk mencegah virus tersebut. Ya seperti itu yang kami buat di musola tempat lingkungan sekitar rumah saya. Kita siapkan cuci tangan untuk jemaah yang datang. Kancil kontraktor, jalan terus Pak Imam. Memang masjid sumber wabah corona kah? Ini banyak lagi. Kalau menghadapi yang seperti ini, Hanif Rizky Rafiq, kalau menghadapi yang seperti ini harusnya bawa ulama yang tahu Quran dan hadis. Karena kebanyakan yang ngeyel itu bukan para ulama, tapi masyarakat umum yang gagal paham. Yalah. Ya Allah, begitu sedih semua masjid tutup. Masya Allah, ini orang yang mendukung. Aturan sih, tapi sampai kapan masjid jadi sepi? Ini ada juga poster. Satu negara akan hancur, satu negeri akan hancur meskipun dia makmur. Mereka berkata, bagaimana negeri hancur sedang dia makmur? Dia menjawab, jika pengkhianat.
Sepatunya nggak dibuka kah? Oh, apa tadi sepatunya nggak dibuka ya? Oh iya. Kita bisa cek lagi. Allah Akbar, saya setuju dengan komentar Alfian, masa mal masih dibuka. Ini ada sama di Lombok dekat kampung aku juga tetap kuat karena kami punya kepala desa pun selalu kuat backing masyarakat. Alhamdulillah. Bapakku juga seorang purnawirawan, sekarang jadi kepala desa, suruh sama masyarakat jadi kepala desa. Amin. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah. Tidak usah berhati keras. Agung Fajar Baru. Kami yang beragama non muslim saja. Oh, ini ada orang non muslim. Mengikuti adzan pemerintah, tidak beribadah cuma ibadah, selagi itu bagus ya. Nah itu dia dari orang non muslim tadi ya dukung program pemerintah, mereka saja ibadahnya udah di rumah ya. Sholat di masjid atau musola boleh tapi pakai masker dan bawa sejarah sendiri ya begitu dah. Ini ada TKA masuk atas izin pemerintah pusat. Nah ini yang sebenarnya yang menjadi pertanyaan juga ketika malam di LC di Ustadz Somad. Ini ada Edwin, dia panjang menceritakan bagaimana intinya ini sholatlah di rumah karena wabah. Ini terlalu panjang ya. Ikutilah perkataan dan keputusan MUI karena mereka udah ulama. Sholat di rumah saja maksudnya. Ada Radit ya, alhamdulillah kalau masjid di tempat aku masih bisa buat ibadah, masih bisa buat taraweh, insya Allah masih di zona aman. Amin. Mudah-mudahan kita semua dapat zona aman. Di kampung saya ada orang yang kabur dari rumah sakit karena positif. Ini kita tidak tahu ini ceritanya, seperti yang di berita ini. Apakah betul ini kronologinya? Dianya lompat, kemudian dia pulang ke rumah, kawannya makan lagi sempat. Udah sholat dia, kita tidak tahu. Tapi untuk itu semua ada pro dan kontra sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Somad di ILC kemarin malam. Karena banyak orang yang ada yang kebutuhannya 1 bulan sekali, ada seperti ular, ada seperti apa. Dan yang perkataan terakhir Ustadz Somad katakan yang hari ini masyarakat yang buat bingung itu masjid-masjid, rumah ibadah ditutup, tapi kenapa mal-mal masih rumah ATKA, pelabuhan dari luar masih diberi kebebasan untuk masuk. Ini yang membuat gerah masyarakat. Oke guys, apapun ceritanya, buat yang terbaik. Ketika kampungmu itu masih bisa melaksanakan ibadah, maka buat sebaik-baiknya. Tapi kalau ketika kampung tersebut sudah pandemi, sudah rawan, penularannya tidak terkontrol, maka sholat di rumah lebih baik daripada berjemaah. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.